harta, takhta, dan wanita memang mudah membuat siapa saja terlena. Semakin tinggi kedudukan seseorang, biasanya semakin berat pula godaannya. Tengok saja mereka-mereka yang berada di pusat kekuasaan. Dari zaman kerajaan kuno hingga monarki modern seperti sekarang ini, perebutan takhta terus saja terjadi berulang-ulang. Nampaknya, hal itu pula yang kini melanda kerajaan Yordania. Seorang pangeran dari salah satu kerajaan di kawasan Timur Tengah itu sekarang malah bernasib malang. Padahal, dahulunya dia sempat digadang-gadang menjadi raja. Pasalnya, gelar putra mahkota pun sudah sempat ia sandang. Tapi, lantaran intrik politik yang muncul pasca mangkatnya Sang Ayahanda, gelar untuknya itu justru dilucuti oleh kakaknya sendiri. Dan, kini kabarnya Sang mantan putra mahkota itu malah harus meringkuk di dalam rumah tahanan. Malang benar nasibnya sekarang. Siapa dia dan bagaimana cerita selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Menurut catatan Wikipedia, Yordania merupakan sebuah kerajaan di tepi barat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur laut, Suriah di utara serta tepi barat, dan Israel di sebelah barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat daya, tepatnya di Teluk Aqaba, yang sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputi oleh gurun Arab. Akan tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Pasalnya, Yordania juga merupakan bagian dari bulan sabit subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Amman. Sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, Amman sendiri memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Bahkan, kota ini sudah disebut sejak abad ke-12 sebelum Masehi. Dahulunya, Amman disebut Rabat Amon atau Raba atau Yehezkiel 21, dan dihuni oleh suku Amon. Kemudian Rabat Amon ditaklukkan oleh orang-orang Yunani. Sejak itu, nama Rabat Amon diganti dengan nama Philadelphia. Penaklukan pun berpindah tangan dari orang-orang Yunani ke orang-orang Arab. Setelah ditaklukkan oleh bangsa Arab yang menyebarkan agama Islam, barulah kota ini disebut Amman. Kota Amman modern didirikan pada tahun 1878. Tepatnya pada tahun 1952, kerajaan yang resminya bernama Kerajaan Hashimiyah Yordania ini dipimpin oleh seorang raja bernama Husein bin Talal. Beliau memiliki 4 orang istri. Disebutkan mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Keempat istri Raja Husein bin Talal adalah Dina binti Abdul Hamid, Antoinette Avril Gardner, Alia Bahaeddin Toukan, dan Lisa Halabi atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Nur. Nah, dari keempat istrinya tersebut, Raja Husein dikaruniai 11 anak yang terdiri atas 6 putri dan 5 putra. Sulungnya bernama Putri Alia yang merupakan buah hati pernikahan Raja Husein dengan istri pertamanya. Raja Husein baru mendapatkan putra setelah menikahi istrinya yang kedua. Putra tertuanya itu diberi nama Abdullah. Putra tertuanya inilah yang sekarang menjadi Raja Yordania bergelar Abdullah II. Namun entah lantaran pertimbangan apa, dahulunya bukan cuma Pangeran Abdullah saja yang dinobatkan sebagai putra mahkota. Pasalnya, sang raja juga menobatkan Pangeran Hamzah, putra tertua dari pernikahannya dengan Ratu Nur. Disebutkan BBC, 5 April 2021, Pangeran Hamzah dinobatkan sebagai putra mahkota Yordania pada tahun 1999. Disebutkan pula bahwa Pangeran Hamzah merupakan anak favorit Raja Husein. Oleh Raja Husein, Pangeran Hamzah kerap disebutnya sebagai kesenangan bagi mataku di depan umum.
Setahun sebelum penobatan itu, kesehatan Raja Hussein memburuk lantaran penyakit kanker ginjal yang beliau derita sejak tahun 1992. Gara-gara penyakitnya itu pula, setidaknya beliau harus menjalani 6 bulan kemoterapi non-Hodgkin's lymphoma di klinik Mayo pada tahun 1998. Dan pada Oktober 1998, Raja Hussein terpaksa meninggalkan klinik Mayo lantaran harus menengahi persetujuan perdamaian Sungai Wai antara Israel dan Palestina. Di akhir Januari 1999, Raja Hussein kembali ke Amman sambil menjalani proses pengobatan kanker di Amerika Serikat untuk mengumumkan bahwa Pangeran Abdullah, putra sulungnya, akan menggantikannya sebagai raja. Raja Hussein akhirnya mangkat pada 7 Februari 1999 di usianya yang ke-63. Pasca Raja Hussein mangkat, Pangeran Abdullah pun segera naik takhta bergelar Raja Abdullah II. Sementara Pangeran Hamzah dianggap masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk diangkat menjadi penerus pada saat kematian Raja Hussein. Selang 5 tahun kemudian, gelar putra mahkota untuknya justru dilucuti oleh Raja Abdullah II, kakak tirinya itu. Pasalnya, pada tahun 2004, Raja Abdullah II telah mengumumkan Pangeran Hussein, putra sulungnya, sebagai pewaris takhta. Pangeran Hussein baru dinobatkan sebagai putra mahkota pada tahun 2009. Boleh jadi, latar belakang inilah yang kemudian memicu munculnya konflik di dalam keluarga kerajaan Yordania. Sang mantan putra mahkota juga dipandang populer. Dia sangat mirip dengan ayahnya, mendiang Raja Hussein, dan dia juga sangat populer di kalangan suku-suku setempat, kata Rana Swiss kepada BBC. Sebelumnya, Rana Swiss juga mengatakan bahwa ketegangan di dalam rumah tangga kerajaan Yordania telah cukup lama terlihat. Sudah kehilangan status sebagai putra mahkota, yang lebih menyakitkan lagi bagi Pangeran Hamzah, kini dirinya justru harus mendekam di rumah tahanan lantaran dituduh berusaha menggerakkan para kepala suku untuk melawan pemerintah. Dikatakan bahwa Pangeran Hamzah bin Hussein bekerja dengan entitas asing untuk mengacaukan negara. Akan tetapi, rencana tersebut telah dihentikan sejak awal. Demikian pernyataan Wakil Perdana Menteri Yordania Aiman Safadi, seperti dikutip Petra, kantor berita Yordania. Sebelumnya, mantan putra mahkota Yordania ini sempat merilis 2 video kepada BBC. Ia mengklaim bahwa dirinya kini ditempatkan dalam tahanan rumah. Sang mantan putra mahkota Yordania ini juga membantah telah melakukan konspirasi guna melawan pemerintah. Ia balik menuduh para pemimpin Yordania tidak mampu menjalankan pemerintahan dan melakukan korupsi. Entahlah siapa yang benar. Namun yang jelas, kini kerajaan Yordania tengah dirundung konflik yang mengancam terjadinya perpecahan. Semoga saja masalah tersebut dapat segera diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga tak sampai menjadi masalah yang berlarut-larut. Semoga ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.